5.000 tahun yang lalu, Fir'aun Atem seorang pahlawan telah mengurung Anubis, sang dewa Mesir kuno setelah dia mencoba menghancurkan dunia. Dengan membujuk para raja untuk bermain permainan kegelapan yang misterius. Pada zaman sekarang, makam Anubis ditemukan oleh para arkeolog yang penasaran dengan harta berharga dan paling mahalnya yaitu piramida cahaya. Pada saat yang sama, karakter utama kita Yugi Muto menyelesaikan puzzle milenium yang berisi jiwa Atem. Sekaligus terlepasnya puluhan monster dan mengubah Yugi menjadi sosok anak yang berkepribadian ganda. Kita sebut saja dengan nama Yami Yugi. Agar tidak membingungkan kita sebut saja kedua Yugi ini dengan Muto dan Yami. Yami mengusir monster-monster kembali ke alam baka. Kekuatan spiritual yang dahsyat pun terlepas dari peninggalan tersebut dan membebaskan penyihir Mesir yang bernama Anubis. Anubis berniat untuk melanjutkan rencananya kembali. 3 tahun kemudian, final Battle City baru saja selesai dan Yugi telah mencapai ketenaran internasional dengan mengalahkan musuh bebuyutannya yaitu Seto Kaiba dan memperoleh 3 kartu langka Dewa Mesir kuno. Yaitu Sliver the Sky Dragon, Obelisk the Tormentor, dan Winged Dragon of Ra. Kaiba yang masih baper karena terkalahkan, mencoba menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan bertekad untuk mengalahkan Yugi sekali. Scene berpindah ke seorang miliarder pencipta permainan kartu duel monster yaitu Maximilian Pegasus. Pegasus mendapatkan kabar dari Kaiba kalau ia akan mengunjunginya untuk meminta kartu yang dapat mengalahkan Yugi. Singkat cerita, Kaiba sampai di kediaman Pegasus. Pegasus memberitahu Kaiba bahwa dia memiliki kartu yang ia cari. Tetapi Pegasus memberikannya tidak dengan gratis. Ia akan memberikan kartu jelek itu jika Kaiba bisa mengalahkannya dalam duel. Singkat cerita mereka pun memulai duel, dengan deck kartun dan strategi dalam duel. Sebagai pencipta permainan Pegasus dapat memojokkan Kaiba dengan mudah. Namun Kaiba juga bukan seorang lemah. Dia dapat membalikkan keadaan dan mengalahkan Pegasus bahkan belum menggunakan kartu terkuatnya. Kaiba sang pemenang itu pun mengambil 2 kartu Pegasus dan langsung pergi. Sebagai seorang direktur, tentu hal ini sangat tidak sopan dan tidak layak untuk ditiru. Salah satu kartu tersebut telah ditanamkan jiwa Anubis. Berpindah ke sekolahnya Yugi, di mana banyak orang yang telah menunggunya untuk berduel. Karena meresahkan, Anzu mencoba kabur bersama Mutou, sementara Honda dan Jonochi mencoba menghalangi para tamu yang tak diundang tersebut. Alhasil terjadilah duel sengit antara Jonochi dan seorang anak yang kita sebut saja Pegi Setiawan. Seberapapun Pegi mencoba mengalahkannya, Jonochi tetap unggul dan dapat mengalahkan Pegi dengan mudah. Sementara itu, Muto dan Anzu terus berlari menghindari kejaran dan sampailah mereka ke sebuah museum setempat di mana jenazah Anubis dan piramida cahaya sedang dipamerkan. Saat berkeliling melihat isi museum, tak sengaja mereka bertemu dengan kakeknya Yugi yaitu Sugoroku. Sugoroku memilih untuk meninggalkan warungnya dan membaca ramalan yang mengerikan tepat di samping mumi Anubis. Di sana Sugoroku membaca tentang pembalasan dendam sang Anubis yang akan membuat cahaya menjadi kegelapan. Saat itu, puzzle Muto dan jimat piramida cahaya terhubung dan memperlihatkan tentang Anubis yang memanipulasi Kaiba dan Yami Yugi yang terluka dalam permainan kegelapan. Saat Muto, Anzu dan kakeknya terbangun, mereka mendapati tubuh Anubis dan piramida cahaya sudah hilang. Muto mencoba mencari pelakunya keluar museum dan kebetulan bertemu dengan adiknya Kaiba yang bernama Mokuba. Mokuba memintanya untuk ikut dengannya ke suatu tempat. Saat di perjalanan, Honda dan Jonochi melihat mobil Kaiba yang membawa Yugi tadi. Curiga akan sesuatu, mereka mengejar mobil itu. Yugi dibawa ke duel dom. Yami Yugi yang merasa itu firasat buruk memintanya untuk bertukar tempat. Dan benar saja, di sana sudah ada Kaiba yang menunggunya untuk berduel. Kaiba memaksa Yami untuk berduel dan tidak menyadari bahwa Anubis akan memanipulasinya untuk menggunakan salah satu dari 2 kartu baru. Di saat yang sama, Jonochi dan Honda juga mendatangi tempat duel itu dan menyaksikan sahabatnya berduel. Pertempuran pun berlangsung sengit, di mana Kaiba sengaja membuat Yami memunculkan seluruh kartu duanya. Ketika Yami berhasil, Kaiba mengaktifkan kartu piramida cahaya yang menutupi lapangan dengan replika dari piramida asli namun berwarna putih. Efek dari kartu tersebut menghancurkan kartu dewa dan menyerap jiwa Yugi Mutou ke dalam piramida. Selain itu, jiwa Honda dan Jonochi juga tersedot ke dalam piramid. Sementara Mokuba melarikan diri dari gedung yang runtuh. Muto, Jonochi dan Honda terbangun di dalam puzzle milenium.
Mereka tampak kebingungan satu sama lain. Sementara duel antara Yami Yugi dan Kaiba terus berlanjut dan membuat Yami terdesak. Karena setiap life point yang kurang akan menguras energi fisik mereka. Kembali ke Mutou yang menemukan makam Anubis. Anubis mengungkapkan bahwa monster-monsternya akan menghancurkan dunia modern. Mutou pun kabur dan melihat Jonochi beserta Honda juga kabur dari monster itu. Anzu yang baru datang bersama Sugoroku juga heran melihat piramid besar di hadapan mereka. Sementara di dalam piramid, Kaiba memperburuk keadaan dengan kartu virus penghancur dek. Kaiba mengirim lebih dari setengah dek Yami ke kuburan. Membuatnya Yami hampir tidak memiliki kartu. Duel pun dapat diimbangi oleh Yugi dengan mengeluarkan kartu terkuatnya. Namun Kaiba dengan cepat membalikkan keadaan dengan memunculkan monster terkuatnya Blue Eyes Ultimate Dragon. Serangan monster ini menurunkan life point Yugi menjadi 1500. Sementara di dalam puzzle, Muto melihat Yami yang sedang dalam kesusahan melawan Kaiba. Di mana di dalam itu juga bersemayam sejenis piramida cahaya yang telah tertanam ke puzzle-nya Yugi. Akhirnya mereka pun berinisiatif untuk mencari makam Anubis tadi. Sementara duel di luar, Yami yang tidak menyerah pun kembali bangkit dan memunculkan monster terkuatnya. Gabungan kekuatan Dark Magician dengan Dark Magician Girl yang memiliki attack 3200 poin. Ditambah dengan kartu efek magic lain, kekuatan gabungan itu dapat mengalahkan ultimate-nya Kaiba sehingga membuat life point-nya menurun drastis. Tak habis akal, Kaiba melakukan perlawanan kembali dengan memunculkan kartu kedua yang ia dapat dari Pegasus, yaitu Blue Eyes Shining Dragon. Serangan monster itu mengalahkan monsternya Yami. Sehingga poin Yami hanya tersisa 200. Damage dari serangan Blue Eyes tadi membuat Yami langsung terkapar. Hal itu juga dirasakan oleh Muto yang terhubung dengannya. Kekuatan yang maha dahsyat dari monster Kaiba itu pun membuat piramida cahaya retak dan menimbulkan guncangan. Bangunan mulai runtuh, Pegasus datang dengan tepat waktu menggunakan helikopter. Ia menyelamatkan Sugoroku, Anzu serta Mokuba. Berpindah ke Muto dan kawan-kawan yang mencapai makam Anubis. Di sana mereka melihat Anubis yang sudah terkumpul energinya untuk mulai bangkit. Namun mereka dihalangi oleh para mumi penjaga. Mereka berkesimpulan jika Anubis bangkit maka ia tidak hanya akan menguasai Kaiba, namun juga akan menguasai dunia. Tak lama portal penghubung ke puzzle Yugi muncul di atas piramid cahaya. Di sana Anzu ingin menyelamatkan Mutou, Honda dan Jonochi. Sesegera mungkin jiwanya lepas dan masuk ke dalam puzzle. Sesampainya di dalam puzzle, Anzu disambut oleh teman-temannya yang terharu akan pengorbanan Anzu demi mereka. Singkat cerita setelah acara haru mengharukan, Anzu dikepung oleh sekelompok mumi. Dengan cepat Honda dan Jonochi menghabisi mumi tersebut satu persatu. Berpindah kembali ke duel Yami dan Kaiba. Kaiba mengklaim kalau dirinya adalah yang terkuat dan tidak akan terkalahkan. Yami yang masih belum menyerah pun kembali melakukan perlawanan dengan memunculkan monster. Sayangnya dapat dengan mudah dihancurkan oleh Kaiba yang sombong ini. Untuk saat ini Kaiba sudah berada di posisi paling sempurna. Kaiba berniat mengalahkan Yugi dengan segera dan mengakhiri duel. Anubis yang energinya telah terkumpul penuh pun menunjukkan wujud aslinya. Melihat Kaiba yang telah melenceng dari tujuan awalnya, Anubis pun tanpa ragu melempar Kaiba dan menggantikan posisinya. Alhasil sekarang Anubislah yang berduel melawan Yami. Tanpa duel dis, Anubis mampu memanggil monster dan menghancurkan monsternya Yami. Sementara Mutou yang di dalam puzzle melihat cahaya terang di mata piramid. Bergegas ia mencari belati di dalam petinya Anubis. Sementara Honda, Jonochi dan Anzu masih menahan para mumi. Muto melempar belati itu ke mata piramid. Dan hal itu menimbulkan efek pada Anubis yang sedang berduel. Yami yang tak mau kalah mendapatkan kartu Monster Reborn. Dan memanggil monster Kaiba ke arena. Monster itu menyerang Anubis dan menghancurkan piramida cahaya di sekelilingnya. Begitupun jiwa Mutou yang bersatu kembali dengan Yami. Anzu, Honda dan Jonochi juga sudah kembali ke tubuh asalnya. Merasa terdesak, Anubis kembali melanjutkan duel dengan memanggil monster terkuatnya dengan attack point 36.000. Yami yang tak gentar juga memainkan kartu magicnya. Efek kartu itu memunculkan 3 kartu dewa di arena Yami. Akhirnya keadaan pun berbalik, Yugi menguasai pertandingan dan mengalahkan Anubis dengan kartu duanya. Duel pun berakhir, namun satu hal yang tidak mereka sadari yaitu
Anubis masih belum mokat. Dia pun menjelma menjadi sesosok monster dan dapat mengacak kartunya Yugi dan Kaiba yang ada di dual disk. Tak tinggal diam, Jonochi juga mengeluarkan disknya dan mengeluarkan monster. Kekuatan Anubis kali ini sangat tidak masuk akal. Di mana ia dapat mengubah monster dalam permainan menjadi monster asli untuk mengalahkan mereka. Dan Jonochi pun bukanlah lawannya lagi. Efek dari teriakan Anubis membuat tempat itu runtuh dan nyaris hancur. Pegasus membawa teman-temannya untuk pergi meninggalkan ruangan itu. Sementara Mutou dan Kaiba yang akan menghadapi Anubis. Di pertempuran final ini, Yami, Mutou dan Kaiba menyatukan kekuatan dan memunculkan monster Blue Eyes Shining Dragon untuk mengalahkan Anubis. Pertempuran dua monster itu pun berlangsung sengit. Sehingga pada akhirnya bayangan dikalahkan oleh cahaya. Kemenangan Blue Eyes Shining Dragon pun menutup pertempuran dengan mokatnya Anubis. Ramalan yang dibaca oleh Sugoroku tadi ternyata masih dapat diubah oleh mereka. Kemenangan yang manis ini membuat Kaiba tak terima. Akhirnya dia menantangnya kembali berduel suatu saat nanti tanpa gangguan. Film ini mengajarkan pentingnya persahabatan, kerjasama, keberanian, dan ketekunan dalam menghadapi tantangan besar. Yugi dan teman-temannya memperlihatkan bahwa dengan saling mendukung, mereka bisa mengatasi rintangan yang tampaknya mustahil. Selain itu, film ini menyoroti pentingnya menghargai warisan dan sejarah, menunjukkan bahwa memahami masa lalu dapat membantu kita mengatasi masalah di masa kini. Kekuatan dalam keyakinan dan kepercayaan pada diri sendiri juga merupakan tema penting, di mana Yugi sering menang dalam duel berkat keyakinannya dan dukungan dari teman-temannya. Pertarungan antara kebaikan dan kejahatan digambarkan dengan jelas, mengajarkan bahwa meskipun kejahatan tampak kuat, kebaikan pada akhirnya akan menang jika kita tetap berpegang pada nilai-nilai kita dan berjuang dengan penuh semangat. Pesan-pesan ini menjadi inspirasi bagi penonton untuk menghargai persahabatan, berani menghadapi tantangan, menghargai sejarah, percaya pada diri sendiri, dan selalu berjuang demi kebaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.